Sebelum pakai Gameser G8, tadinya gua tuh beli clip on yang kayak begini nih buat dipasang di controller PS5. Ini emang enak sih, dan controller PS5 juga berfungsi dengan baik di handphone Android dan iPhone. Cuma problemnya adalah center of gravity-nya tuh nggak asik buat klip yang kayak begini. Terlalu gimana ya, berat gitu rasanya, nggak ergonomis sama sekali. Meskipun dia bisa di-adjust posisinya, tapi menurut gue masih tetap kurang ergonomis. Sampai akhirnya gue menemukan Gameser G8 alias Gameser G8 Galileo. Yuk kita bahas. Gameser G8 Galileo ini adalah sebuah controller teleskopik dengan koneksi USB Type-C, bukan menggunakan Bluetooth. Jadi semua handphone yang sudah menggunakan USB Type-C itu bakalan bisa dipakein ke Gameser G8 Galileo ini. Secara desain ini mirip banget kayak stick Xbox yang dibelah tiga, terus tengahnya dibuang gitu loh. Karena dia teleskopik, jadi dia bisa dipanjangin dan disesuaikan sama ukuran gadget kalian. Sayangnya, panjangnya itu hanya bisa sampai dengan 7 inci aja. Jadi buat kalian yang punya tablet atau pengen masang tablet ke Gameser G8 Galileo ini, tidak bisa. Ya bisa sih kalian modifikasi, dipatahin bagian dalamnya, tapi jadinya nggak sekokoh ini nanti Gameser G8 Galileo-nya. Build quality-nya udah bagus soalnya, jadi sayang banget kalau harus dimodifikasi. Tapi ya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Untuk warnanya sendiri, yang gue tahu saat ini cuma ada warna si abu-abu ini aja, dengan tombol-tombol yang warnanya ungu muda dan ungu tua. Ini mengingatkan gue sama controller atau desainnya dari Super Nintendo atau Super Famicom di Jepang dulu gitu. Ini jadul banget, jadi rasa retronya itu berasa sih di desain dan warnanya. Meskipun desainnya ini sebenarnya modern, tapi rasa-rasanya tuh kayak retro gitu loh. Entah kenapa, mungkin karena warnanya yang sangat nostalgic, terutama buat bapak-bapak. Ya 30-an ke atas lah. Layout tombolnya ABXY-nya ini mirip sama Xbox, tidak seperti Nintendo meskipun sama-sama ABXY. Analognya ini menggunakan analog Hall effect sehingga dia diklaim lebih aman dari drifting dan lebih awet jadinya. Tombol di padnya ini rasanya enak karena kliknya tuh pas. Gue sih belum coba untuk main game fighting ya, tapi kayaknya ini tombol di pad yang cocok banget buat dipakai main game fighting. Selain itu ada juga tombol RT LT yang R2 L2 kalau di PS. Ini rasanya enak, posisinya juga asik, cuma masih menurut pendapat gue ini terlalu empuk gitu ketika dipencet. Lalu juga ada tombol bumper RBLB atau R1L1 kalau di PlayStation yang rasanya juga clicky. Ini asik banget. Selain itu di bagian bawah juga ada port USB Type-C untuk ngecharge. Nah ini menarik nih karena kalian bisa main game sambil ngecharge. Chargingnya emang nggak yang cepet-cepet banget, cuma ada di 27 watt aja. Tapi 27 watt itu udah lumayan lah. Terus di sampingnya juga ada sebuah port audio yang bisa kalian pakai kalau kalian mau pasang headset kesayangan kalian. Selain itu, ada juga tombol start dan tombol select, dan fungsinya ini akan disesuaikan sama game masing-masing nantinya ya. Tapi ada tombol-tombol yang nggak umum, yaitu di bagian kiri. Ada tombol screenshot. Ketika kalian mau ngambil screenshot dari gameplay kalian, kalian bisa aja langsung pencet satu kali. Lalu ada tombol M yang fungsinya ini banyak banget ya. Antara lain bisa untuk ngatur turbo kalau ada tombol yang pengen kalian pencet terus-terusan tapi nggak mau capek-capek. Lalu juga dia bisa ngatur hair trigger, seberapa sensitif triggernya bisa diatur dengan tombol M ini. Sementara untuk di grip bagian kanan, kalian bisa lihat ada tombol dengan logo Gameser yang di sekelilingnya itu ada lampu LED-nya. Lampu LED-nya ini nunjukin 3 mode yang berbeda dari Gameser G8 ini. Warna hijau itu adalah mode Android, jadi itu mode yang harus kalian pilih ketika kalian konekin ke handphone Android dan pengen main game-game Android. Kalian bisa ganti modenya dengan cara pencet tombol start dan select beberapa detik, dia akan berubah langsung lampunya. Warna putih itu menandakan mode G-Touch. Mode G-Touch ini basically adalah mode yang bisa kalian pakai ketika kalian mainin game yang nggak support controller. Misalnya aja, contoh, kalian mau main Mobile Legends, karena dia nggak support controller, kalian bisa mapping dengan aplikasi Gameser di mode G-Touch ini. Itu bisa banget. Lalu mode yang terakhir itu adalah mode PS. Mode PS ini bisa kalian pakai ketika kalian mau menggunakan untuk PlayStation Remote Play atau mau main menggunakan iPhone.
Bang, kan USB Type-C, berarti cuma bisa iPhone 15. Iya, benar. Cuma iPhone 15 series yang bisa digunakan di Gameser G8 ini. Selain itu, ada tombol tambahan lagi di bagian belakang, yaitu L4 dan R4. Tombol ini bisa kalian konfigurasi di dalam aplikasi Gameser-nya. Ya, konfigurasinya terserah kalian. Misalnya aja kalian konfigurasi tombol ini buat lompat atau buat lari gitu ya, supaya kalian nggak harus pencet tombol analog kirinya gitu. Itu bisa banget, terserah kalian. Utilisasinya bebas, bisa diatur di aplikasi Gameser. Ngomong-ngomong aplikasi Gameser, ini aplikasi berfungsi, berguna, tapi bermasalah. Di dalam aplikasi Gameser ini banyak banget fungsinya, tapi gue sebutin yang utama aja ya. Antara lain adalah untuk konfigurasi. Kalau analog kalian itu ngedrift, nah ini bisa dikonfigurasi di dalam aplikasi Gameser-nya. Kalian juga bisa ngetes tombol-tombol dari Gameser G8 di dalam aplikasi Gameser ini untuk lihat mana sih ada yang bermasalah atau enggak. Kalian juga bisa atur L4 dan R4 sekali lagi di tombol Gameser ini. Buat pengaturan mode G-Touch yang tadi udah gue jelasin juga harus dilakukan di dalam aplikasi Gameser ini. Cuma problemnya adalah aplikasi Gameser itu sering banget force close dan ngeganggu ketika kalian lagi ngapa-ngapain gitu. Ntar tiba-tiba lagi nonton film di Netflix muncul aplikasi Gameser berhenti gitu segala macam. Ya, aplikasinya sebenarnya berguna tapi busuk. Well, untuk bagian tengahnya kalian bisa lihat ada karet-karet untuk melindungi handphone kalian dan juga ada sebuah USB Type-C yang ini bisa bisa digerakin ke atas dan ke bawah. Karena ukuran handphone kan pasti beda-beda ya, dan posisi port USB Type-C-nya juga beda-beda. Makanya USB Type-C yang bisa digoyang-goyangin ini berfungsi banget gitu loh untuk mencegah portnya patah ketika lagi kita pakai. Dan menurut gua fitur yang paling seru itu adalah kalian bisa ganti cap analognya sesuai dengan selera kalian. Di dalam paket penjualannya kalian juga bisa dapetin 3 cap analog yang berbeda nih. Kalau gua sih pakainya yang sebelah kiri itu cap analog bawaan, yang kanan itu gua ganti ke cap analog yang lebih tinggi. Karena ini enak banget ketika gua harus aiming ketika main game shooter kayak gitu. Untuk ganti cap analognya ini gampang banget. Kalian tinggal angkat aja nih cangkang bagian atasnya. Ini mudah banget karena dia udah pakai magnetik ya mekanismenya. Lalu kalian tarik cap analognya dan ganti dengan cap analog pilihan kalian. Cuma yang gua sesalkan ini adalah nggak ada cap analog yang sepasang gitu. Jadi kalian diharuskan pakai cap analog yang berbeda untuk kanan dan kirinya. Dan satu lagi, ini cap analog kecil banget kayak pentil, ini buat apa? Coba. Nggak ngerti deh gue. Kekurangannya, Gameser G8 ini nggak punya fitur getar. Jadinya agak aneh aja kalau gue main game tapi nggak ada feedback getarnya gitu. Yang kedua, gyroscope. Jadi buat kalian yang handphonenya gyroscope-nya itu nggak bagus-bagus amat, jangan berharap bisa diperbaiki dengan gyroscope-nya si Gameser G8. Karena Gameser G8 ini nggak punya gyroscope tambahan. Pengalaman penggunaan gua 1 bulan lebih, udah mau 2 bulan, gua menggunakan Gameser G8 Galileo ini sangat menyenangkan. Terutama ketika gua pakai untuk main PlayStation Remote Play. Jadi gua bisa main PlayStation Remote Play di mana aja. Ketika gua lagi keluar rumah, maupun ketika gua lagi di dalam kamar, PlayStation-nya ada di ruang tengah, kayak gitu-gitu. Itu asik banget sih pakai Gameser G8 ini. Selain itu, Gameser G8 ini berguna banget buat gua main GTA San Andreas ya. Game Netflix itu bisa menggunakan Gameser G8. Terus juga gue nyoba main Teenage Mutant Ninja Turtle dengan ini, bisa juga. Buat kalian yang pengen main Call of Duty juga bisa pakai Gameser G8 ini. Intinya, semua game di handphone kalian yang support controller itu bisa pakai Gameser G8 ini. Termasuk game-game emulator kalau kalian mau nginstal emulator. Buat gue sekarang, gue belum nginstal emulator karena gimana gitu perasaan hati. Well, karena kebanyakan game handphone itu adalah game online yang butuh kontrol touchscreen, dan itu bukan game selera gue lebih seneng main game-game single player, meskipun harus bayar ketimbang online touchscreen dan gacha. Jadinya Gameser G8 ini sangat bermanfaat buat gue. Atau buat kalian mungkin yang udah berumur dan nggak suka sama game-game online kompetitif gitu-gitu, ini bermanfaat banget. Buat kalian pengguna iPhone, bisa juga pakai untuk main Resident Evil Village, Resident Evil 4, buat main Genshin Impact juga bisa dengan controller Gameser G8 ini.
Ya, Genshin Impact di Android secara official belum mendukung controller, tapi kalian selalu bisa menggunakan mode G-Touch untuk main dengan Gamester G8 ini. Overall dengan harga 1.400.000-an, ini adalah investasi yang gua sama sekali tidak menyesal untuk membelinya. Gamester G8 ini sangat recommended, dan kalau kalian mau beli, linknya ada di deskripsi di bawah. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!